Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46 Cahaya untuk Abang, Luka untuk Bunda. Keesokan harinya, Nanda begitu terkejut melihat ponselnya yang mendadak ramai dengan panggilan dan pesan masuk. Semalam, Langit tidur di kamar perawatan Bayu, sedangkan dirinya, ibu mertuanya, serta Ara dan Elang pulang di kediaman mertuanya guna istirahat. Astagfirullahaladzim, ucap Nanda dengan tangan gemetar. Ia membaca link berita dari Yumna, sahabatnya sejak kuliah. Yumna juga bekerja di kampus yang sama dengan Nanda. Berita viral yang tertera pagi ini di sebuah laman gosip media sosial ternama. Lambe Jontor, mega skandal antara calon dosen berinisial NM yang bekerja di sebuah kampus ternama di Yogyakarta dengan mantan dosen dari kampus yang sama berinisial Elgel, yang kini hanya fokus menjadi dokter forensik. Ternyata keduanya pernah terlibat hubungan terlarang. Sebelum Elgel menikah dengan anak petinggi kepolisian berinisial Kas, hingga menghasilkan 2 orang anak kembar inisial Apple dan MJL. Dugaan kuat dari sumber terpercaya bahwa kedua anak tersebut hasil ruda paksa dan terkena azab, sehingga terlahir cacat dan menjadi abek, anak berkebutuhan khusus, akibat perbuatan kedua orang tuanya di masa lalu. Tak berhenti di situ saja, Nem diduga kuat menjadi pihak ketiga perceraian antara Elgel dengan istrinya, Kas. Bahkan kabar terbaru saat ini Nem telah menikah dengan Elgel. Padahal Elgel baru saja resmi bercerai dari Kas beberapa bulan lalu. Sungguh perbuatan Nem yang menjadi perusak rumah tangga orang lain tak dapat dibenarkan. Akankah para orang tua mahasiswa yang anaknya menimba ilmu di kampus tersebut rela jika ke depan ternyata dididik oleh orang yang tidak bermoral seperti Nem? Langit dengan cepat segera menghalau gosip yang membuatnya geram. Berita tersebut sangat menyudutkan istrinya, Nanda Maheswari. Tentunya ia sebagai suami tak akan tinggal diam untuk membela kehormatan sekaligus nama baik istrinya tersebut. Terlebih dia sudah tahu siapa otak utama di balik gosip murahan itu. Kayla Andini Sastro, mantan istrinya. Ia yang dibantu kuasa hukumnya segera melakukan somasi keras pada laman akun gosip tersebut untuk men-take down, sekaligus meminta maaf secara terbuka untuk sumber yang membuat gosip murahan tersebut, yakni Kayla. Sudah dilayangkan surat somasi juga jika Kayla tidak melakukan permintaan Langit. Sesuai dalam isi surat somasi tersebut dalam tempo 1 kali 24 jam, maka Kayla akan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah serta hoaks. Dan ternyata waktu 1 kali 24 jam tak dimanfaatkan dengan baik oleh Kayla. Maka Langit pun mengambil langkah tegas dengan menggelar jumpa pers keesokan harinya. Ia lakukan di ruangan khusus yang ada di kantor kuasa hukumnya. Dalam jumpa pers tersebut juga hadir pemilik akun gosip Lambe Jontor.
Ia meminta maaf di depan para pewarta yang hadir di sana. Bahkan ia mengaku disuruh oleh Kayla dengan imbalan tertentu untuk memuat berita tersebut, tetapi tidak ada bukti apapun baik video atau CCTV. Ia tak menyangka langkahnya tersebut justru membuat petaka bagi dirinya. Langit tak memperpanjang urusan hukum dengan pemilik akun gosip tersebut, karena sudah meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya di depan media. Tentu saja itu hanya asumsi Kayla semata tanpa bukti, terutama perihal ruda paksa. Sebab semua bukti perihal langit meruda paksa Nanda di Cardiff telah lenyap sejak lama. Ketika Langit sembuh dari amnesianya, ia meminta rekaman CCTV villa kerabat Alden di Cardiff. Terdapat adegan rekaman di mana ia membawa masuk tubuh Nanda yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah itu seluruh rekaman sudah ia lenyapkan bersama Alden kala itu, tepatnya menjelang kelahiran Elang dan Ara di dunia ini. Sebab Langit tak ingin di masa depan aib tersebut diketahui banyak orang, dan menjadi bumerang bagi dirinya maupun Nanda. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya hanya berbicara mengenai klarifikasi dari keluarga kami terkait pemberitaan yang beredar, bahwa semua berita itu tidak benar adanya, ucap Langit dengan tegas. Mengenai perceraian Anda dengan mantan istri Anda karena apa? Lantas benarkah kedua anak yang dimaksud dalam berita itu, yakni anak kandung Anda karena di masa lalu meruda paksa istri Anda yang sekarang? Cecar seorang wartawan. Dalam surat legal ini tertera bahwa istri saya memiliki seorang anak laki-laki. Buah dari pernikahannya dengan mendiang suaminya. Saya pun memiliki seorang putri dari pernikahan saya sebelumnya. Jika ada pihak lain yang membuat asumsi negatif pada rumah tangga saya yang sekarang, silahkan ditunjukkan buktinya saja. Jangan hanya membual atau memfitnah keluarga kami. Sudah jelas bahwa sumber tersebut tak memiliki bukti apapun. Hanya tuduhan negatif yang memojokkan keluarga kecil kami tentang alasan perceraian. Sesungguhnya saya tak ingin membuka aib mantan istri saya, tetapi karena tuduhan palsu yang beredar di luar sana telah menyakiti hati istri saya. Sebagai suami, saya harus membuka kebenarannya di sini. Apa itu, Pak? Tanya seorang wartawan yang penasaran. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang berperut buncit, menandakan wanita tersebut tengah hamil tua. Ia berjalan sambil mendorong kursi roda, di mana terdapat seorang laki-laki tengah duduk di sana, dengan kondisi kepala yang terus tertunduk. Wanita itu pun duduk di sebelah Langit. Kasak-kusuk terjadi di antara beberapa pewarta yang hadir. Perkenalkan, saya Sylvia Kalista, mantan sahabat dari Kayla Andini Sastro. Tentu kalian sudah tahu Kayla adalah mantan istri Langit. Di samping ini adalah Edo, suami saya. Izinkan saya memberi klarifikasi di sini. Bukan ingin menjatuhkan siapapun. Tapi sudah cukup semua yang terjadi karena ulah mantan sahabat saya, Kayla. Cukup rumah tangga saya saja yang pernah diusik oleh dia. Saya tak ingin ada rumah tangga yang lain, terutama rumah tangga pria sebaik Langit. Apalagi ia baru saja bangkit dari kegagalan rumah tangganya di masa lalu.
Namun sekarang harus diganggu karena ulah Kayla. Saya dan orang tua mengenal cukup baik keluarga langit. Kita sama-sama terlahir sebagai anak dari anggota kepolisian, sehingga tuduhan yang dilayangkan pada mereka hanya fitnah belaka. Ucap Sylvia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Akhirnya Sylvia menjelaskan bahwa sesuai isi surat perceraian yang ditunjukkan Langit pada para pewarta yang hadir, alasan perceraian Langit dan Kayla sudah jelas. Dikarenakan ketidakcocokan antara keduanya serta faktor pihak ketiga dari pihak Kayla, Sylvia menambahkan bahwa Kayla telah berselingkuh dengan suaminya. Namun rumah tangganya tidak berakhir perceraian seperti rumah tangga Langit dan Kayla. Ia memilih mencabut gugatan perceraiannya dan memaafkan suaminya yang saat ini mengalami kelumpuhan. Walaupun perjalanan hingga ke titik ini bagi Sylvia tak mudah dan butuh waktu panjang. Namun karena cinta dan anak, ia memilih memaafkan Edo, suaminya. Jadi saya mohon, jika kalian para netizen ingin menyalahkan berita yang terlanjur beredar, tentu saja pada sumber yang tidak bertanggung jawab, yang sudah memfitnah Langit dan istrinya. Jika Kayla melihat siaran ini, semoga ia bisa berubah sebelum terlambat. Ucap Sylvia. Sesungguhnya berat membuka aib suaminya dengan Kayla di depan publik. Tetapi ia tak punya pilihan lain dan pada akhirnya yakin dengan keputusannya tersebut. Berharap Kayla berhenti untuk menjadi pihak ketiga pada rumah tangga siapapun. Sylvia pun pamit pada Langit. Dirinya juga sudah menyampaikan pada Langit jika setelah melahirkan, ia dan suaminya akan tinggal di luar negeri. Ia ingin menjauh dan melupakan kenangan masa lalunya yang pahit. Tak lupa Langit mengucapkan banyak terima kasih pada Sylvia. Edo pun meminta maaf dengan sungguh-sungguh pada Langit atas kesalahannya di masa lalu. Dan sudah diterima dengan baik oleh Langit. Setelah Sylvia dan Edo pergi, Langit memberikan kalimat penutup dan memberi kesempatan bagi pewarta hanya beberapa pertanyaan yang penting saja. Kenapa istri Anda tidak dihadirkan juga di sini? Tanya wartawan. Saya yang melarang istri untuk hadir di sini. Lagi pula istri saya terlalu cantik. Dan saya orangnya pencemburu. Saya takut di antara kalian naksir dia nantinya. Seloroh Langit. Hahaha. Tawa para pewarta terbahak-bahak mendengar jawaban Langit barusan. Anda baru saja bercerai beberapa bulan lalu. Kenapa terburu-buru menikah? Sehingga menimbulkan gosip bahwa istri Anda menjadi pihak ketiga. Perceraian Anda dengan mantan istri. Laki-laki lain di luar sana banyak yang baru bercerai beberapa hari sudah nikah lagi. Katanya nggak tahan kalau tidur sendirian. Kalian pasti tahulah kebutuhan laki-laki seperti apa. Jadi gak masalah kan jika saya menikah lagi beberapa bulan setelah bercerai. Lagi pula ini semua karena keinginan ayah saya yang sedang sakit. Beliau tidak mau putranya ini lama-lama menduda. Anak saya juga butuh figur ibu yang baik demi perkembangan mentalnya. Dan saya temukan semua hal itu pada diri istri saya. Jawab Langit. Kayla melihat jumpa pers yang dilakukan Langit. Karena disiarkan secara langsung di salah satu televisi nasional.
sekaligus di beberapa laman berita media sosial ternama. Dasar sialan, maki Kayla semakin tak terima melihat nama langit dan Nanda kembali bersih. Justru bumerang bagi dirinya sekaligus pelaporan yang dilakukan oleh langit padanya, semakin membuatnya tersudut. Panah tajam yang ia lempar justru berbalik arah, yakni kembali pada dirinya sendiri. Dan ia tak akan membiarkan hal ini berlangsung lama. Panah tajam itu harus kembali pada langit dan Nanda, pikirnya. Malang, siapkan operasi sekarang juga. Titah kepala tim dokter pada para perawat dan dokter jajarannya yang lain. Baik, dok. Rumah sakit tempat Bayu dirawat pagi ini mendadak riuh, terutama di bagian ruang operasi. Ada operasi besar dan bukan satu operasi saja, melainkan lebih dari satu yang akan mereka lakukan pada keluarga Laksono. Sedangkan di depan ruang operasi, Ayu dan Biksari menunggu dengan perasaan yang campur aduk tak karuan. Antara senang, sedih dan tak menyangka akan begini. Kedua wanita ini terus menangis sambil saling menguatkan. Sedangkan Langit yang dibantu perawat rumah sakit tengah menenangkan Ara di kamar lainnya karena mengalami tantrum hebat. Unda! Teriak Ara. Hiks, hiks, hiks. Ala mau ketemu Unda. Tangis Ara semakin histeris tak karuan. Tubuhnya memberontak pada Langit dan suster yang memegangnya. Iya, sayang, nanti Ara bisa ketemu Bunda. Ucap Langit yang berusaha menenangkan Ara. Bohong, Papa bohong, huhuhu. Pekik Ara. Wajah bocah perempuan cantik nan spesial ini sudah sangat sembab. Entah berapa banyak air mata yang sudah ia keluarkan untuk menangis. Unda! Teriak Ara semakin kencang, hingga otot di leher bocah ini tampak jelas terlihat guratan-guratannya. Akhirnya dokter datang ke kamar Ara dan melihat situasi yang semakin tak kondusif. Ia memberikan suntikan pada Ara. Dan tak lama bocah cantik itu pun memejamkan matanya, tertidur. Langit tak kuasa melihat semua ini. Wajahnya tak kalah luput sama seperti Ara, sembab karena air mata yang mengalir deras di wajahnya. Padahal pagi tadi ia bangun tidur terus tersenyum lebar. Karena untuk pertama kalinya setelah menikah dengan wanita yang ia cintai, ia bisa tidur memeluk Nanda. Sejak menikah 1 minggu yang lalu, Bayu yang masih dirawat di rumah sakit. Karena kondisi sang ayah semakin menurun hingga beberapa kali tak sadarkan diri. Dan kasus berita viral yang menyudutkan istrinya membuat pengantin baru itu sibuk, sehingga belum pernah tidur di dalam satu kamar yang sama berdua. Bahkan Langit begitu bahagia karena pagi tadi Nanda membangunkannya dengan cara yang tak biasa, yakni memberikan ciuman hangat di bibirnya. Tetapi kebahagiaan itu runtuh seketika, ketika dirinya baru saja selesai mandi pagi dan tengah memakai baju. Ia dikejutkan suara gedoran keras di pintu kamarnya dari Biksari. Pak, buka pintunya, teriak Biksari. Langit pun segera membuka pintunya khawatir terjadi sesuatu.
karena Biksari tidak biasanya seperti ini. Derit pintu pun terbuka dan menampilkan Biksari dengan raut wajah penuh cemas. "Ada apa, Bik?" tanya Langit. "Bu Nanda, Pak." Biksari menjeda ucapannya sebab jantungnya berdegup kencang saat ini. Bingung ingin mulai mengatakan dari mana. "Ada apa dengan istri saya?" tanya Langit dengan nada suara yang sudah naik 1 oktav lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan tatapan serius pada Biksari. "Istri Bapak kecelakaan dekat taman komplek," jawab Biksari terbata-bata. Dek, seketika Langit berlari menuruni anak tangga di rumah orang tuanya seperti orang kesetanan. Elang sedang berada di dalam kamarnya. Ia mendengar derap langkah sepatu begitu keras dan cepat. Namun ia bingung dengan apa yang terjadi dan tidak tahu. Sebab sejak pagi dirinya sibuk menyelesaikan prakarya yang akan dikumpulkan pada gurunya. "Ada apa ya?" batin Elang. Sedangkan Langit begitu syok setibanya di TKP. Ia melihat tubuh Nanda bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Di sisi lain ada Ayu tengah duduk di aspal. Ia menangis tersedu-sedu seraya menggenggam tangan Nanda yang berlumuran darah. Ara mendadak histeris melihat Nanda seperti itu. Ia sedang digendong salah satu ART Ayu yang mendapat kabar dari tetangga bahwa majikannya terkena musibah. Bahkan bocah cantik nan spesial ini dengan jelas melihat tubuh ibunya terlempar cukup keras karena ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang. Sebelumnya, pukul 6 pagi, setelah membangunkan suaminya, Nanda, Ayu dan Ara berjalan santai menuju taman komplek yang cukup dekat dengan kediaman orang tua Langit. Ara ingin bermain di taman. Lantas Ayu juga meminta ikut menemani sekalian menghirup udara taman yang sejuk. Nanda pun dengan setia mendorong kursi roda Ayu. Ara duduk di atas pangkuan Ayu dan dipeluk oleh neneknya agar tidak jatuh. Ayu masih belum bisa berjalan, namun bicaranya sudah semakin lancar. Semua juga berkat Nanda yang dengan telaten melatihnya berbicara dan terapi. Tanpa diduga ketika Nanda menyeberang dengan Ayu dan Ara. Sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka bertiga. Nanda yang mengetahui seketika refleks mendorong cukup kencang kursi roda Ayu. Hingga pada akhirnya, tubuhnya yang terkena benturan keras dengan mobil tersebut, hingga terlempar dan langsung tak sadarkan diri. Darah mengalir cukup banyak di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya dari Nanda. Sedangkan mobil yang baru saja menabraknya langsung pergi secepat kilat dari sana. Beberapa orang pengunjung taman yang ada di sekitarnya langsung menolong Nanda, Ayu dan Ara. Beruntung Ayu dan Ara tidak terluka, sebab ketika Nanda mendorong kursi roda Ayu, ada salah satu pengunjung taman yang berada di ujung jalan. Ia dengan sigap memegang kursi roda tersebut. Ketika mendengar teriakan histeris dari Ayu dan Ara, sehingga keduanya tidak sampai terjatuh dan terluka.
Mereka berdua hanya syok. Ambulans segera datang ke TKP untuk membawa Nanda yang terluka cukup parah. Seketika operasi besar dilakukan. Operasi pencangkokan ginjal untuk Bayu Laksono dan operasi kornea mata untuk Elang. Secara kebetulan baik ginjal untuk Bayu dan kornea mata untuk Elang, hasilnya cocok. Operasi yang dilakukan Bayu dan Elang berjalan dengan lancar. Bayu masih belum sadarkan diri. Ia masih dalam tahap pemantauan lebih lanjut. Sedangkan Elang sudah sadar. Namun ia lebih sering tertidur karena masih dalam pengaruh obat bius. Ara masih berada di kamar perawatannya. Karena hingga detik ini dirinya belum bertemu dengan sang bunda. Bocah kecil nan cantik ini terus merengek dan menangis ingin melihat bundanya. Namun apa daya tak ada yang mengantarkan dirinya ke tempat sang bunda. Sehari setelah operasi, kini tibalah waktunya perban di mata Elang akan dibuka. Di dalam kamar perawatan Elang sudah terdapat Langit, Ayu, dokter dan perawat. Ayah. Panggil Elang yang kini tengah tidur dalam posisi setengah landai di atas brangkarnya. Iya, nak. Langit dengan setia berada di samping Elang. Ia terus menggenggam tangan putranya sambil menahan sesak di dadanya. Rasa haru, bahagia namun bercampur kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Bunda kemana? Aku mau buka perban kalau bunda sudah ada di sampingku. Orang yang pertama ingin aku lihat cuma bunda. Itu janjiku pada bunda sejak dulu. Ucap Elang yang terdengar sendu. Semua orang dewasa yang ada di dalam kamar tersebut tak kuasa. Melihat kondisi yang menyayat hati seperti ini, mereka pun menahan kesedihannya masing-masing. Bahkan Ayu menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya, agar tangisnya tak didengar oleh cucunya. Abang sudah waktunya buka perban. Bunda sedang bersama Ara. Soalnya Ara mendadak kurang enak badan jadi minta ditemani bunda terus di rumah. Jawab Langit terpaksa berbohong memberi alasan ketidakhadiran Nanda pada Elang. Bersambung.